Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonggi Arif Prasetyawan SPD, peserta Latsar angkatan 11 kelas A nomor presensi 18. Yang terhormat Bapak Pembimbing, Bapak Penguji, dan Ibu Mentor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Amin. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berada di SDN Wangkalkebu. Laporan aktualisasi, judul penerapan pembelajaran dengan video kreatif pada materi unsur-unsur lingkaran di SDN Wangkalkebu, disusun oleh Yonggi Arif Prasetyawan SPD, kelas 11A, nomor presensi 18, jabatan guru kelas ahli utama unit kerja SDN Wangkalkebu. Berada pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta tahun 2020. Laporan aktualisasi ini ya bab pertama pendahuluan, bab yang kedua gambaran unit kerja, bab yang ketiga adalah rancangan aktualisasi, bab yang keempat adalah pelaksanaan aktualisasi, dan bab yang kelima adalah penutup. Pada bab yang pertama, pendahuluan, pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan dan manfaat aktualisasi, yang ketiga adalah ruang lingkup aktualisasi. Pada latar belakang, isu yang ada di SDN Wangkalkebu, terutama pada siswa kelas 6, yaitu adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi unsur-unsur lingkaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pendidik kurang maksimalnya pemakaian media pada pembelajaran daring, dan solusinya adalah perlu adanya media pembelajaran yang tepat dan kreatif. Yang kedua, tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya yaitu membentuk karakter calon ASN menjadi ASN yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, manfaat aktualisasi bagi penulis, bagi instansi, dan juga bagi masyarakat. Bagi penulis, manfaatnya adalah belajar mengemban tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat serta menjadi ASN yang lebih profesional dan berintegritas tinggi. Bagi instansi, memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberian pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat adalah kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi terhadap tenaga pendidik, instansi, dan hingga birokrasi. Ruang lingkup aktualisasi. Pada fokus aktualisasi ini, fokusnya pada penggunaan media video kreatif pada pembelajaran kelas 6. Lokasinya berada di SDN Wangkalkebu, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada bab yang kedua tentang gambaran unit kerja. Ada deskripsi organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja, dan yang ketiga adalah uraian tugas jabatan. Pada deskripsi organisasi, ada identitas sekolah, ada struktur organisasi, dan ada visi misi sekolah. Identitas sekolah, nama sekolah SDN Wangkalkebu, NPSN 2050360 dan seterusnya. Struktur organisasi, kepala sekolahnya adalah Sulami MPD dan ada 10
guru, 9 guru, 1 operator, dan 1 penjaga. Visi misi sekolah yang pertama, visinya adalah berintak, santun, disiplin, berprestasi, dan peduli lingkungan. Misinya adalah yang pertama meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan sikap santun kepada sesama, membiasakan budaya sapa, senyum, dan bersalaman, membiasakan dan meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan, menggali dan meningkatkan potensi siswa di bidang akademik dan non-akademik. Yang terakhir adalah meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja. Kedudukannya adalah sebagai pelayanan pendidikan yang berada di wilayah naungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Tugasnya adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sekitar. Yang fungsinya adalah yang pertama pelaksanaan pendidikan, yang kedua adalah pelaksanaan hubungan kerjasama dengan rekan sejawat, orang tua peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat, dan yang ketiga adalah pelaksanaan administrasi. Uraian tugas dan jabatan. Yang pertama adalah menyusun program pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, menyusun program perbaikan dan pengayaan. Di samping tugas pokok di atas, guru juga membantu kepala sekolah dalam urusan penyelenggaraan pendidikan yang berada di sekolah. Selanjutnya bab 3 tentang rancangan aktualisasi. Ada penetapan dan gagasan pemecahan isu, materi rancangan aktualisasi, dan juga jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada penetapan, gagasan, dan pemecahan isu yang diangkat adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6 SDN Wangkal pada materi unsur-unsur lingkaran. Gagasan pemecah isu adalah penerapan pembelajaran dengan video kreatif di SDN Wangkal Kepuh. Matrik rancangan aktualisasinya. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh peserta latsar. Yang kedua adalah diskusi dengan rekan kerja. Ini terkait tentang video pembelajaran yang akan dibuat dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun RPP. Di sini nanti peserta latsar telah melaksanakan kerjasama atau mendapat bimbingan dari mentor supaya RPP ini semakin bagus dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah membuat video kreatif. Selanjutnya adalah melaksanakan pretest. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran. Di sini pembelajarannya menggunakan daring, jadi kegiatannya hanya saya gunakan pada grup WhatsApp, sehingga saya bisa memberikan link video kreatif yang saya buat yang berada di YouTube supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Yang ketujuh adalah melaksanakan fast test, di mana nanti dilakukan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh peserta latsar. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan terkait kegiatan aktualisasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang pertama tadi konsultasi dengan mentor pada tanggal 21 sampai 23 September 2020. Selanjutnya diskusi dengan rekan kerja tanggal 24 sampai 26 September. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun RPP pada tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober. Kegiatan yang keempat yaitu membuat video kreatif pada tanggal 5 sampai 10 Oktober.
melaksanakan pretestnya pada tanggal 12 sampai 14 Oktober, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang keenam yaitu pada tanggal 15 sampai 17 Oktober. Kegiatan yang ketujuh yaitu melaksanakan post-test pada tanggal 19 sampai 24 Oktober. Selanjutnya pada menyusun laporan atau pada kegiatan yang terakhir yaitu tanggal 26 sampai 31 Oktober. Pada bab 4 yaitu pelaksanaan aktualisasi. Hasil capaian pelaksanaan aktualisasi dan analisis dampak. Hasil capaian pelaksanaan aktualisasi yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Yang kedua, diskusi dengan rekan kerja. Yang ketiga adalah menyusun RPP. Ini adalah RPP yang telah saya buat. Pada KD-nya memahami unsur-unsur lingkaran. Tujuannya setelah mengamati video penjelasan dari guru, siswa memahami materi. Nah, ini RPP-nya sudah mendapat persetujuan dari mentor. Kegiatan yang keempat adalah membuat video kreatif. Nah, di sini videonya saya unggah ke YouTube agar peserta didik mudah mengaksesnya. Melaksanakan pretest. Ini adalah soal pretest yang sudah saya buat. Dan ini bukti screenshot kalau saya sudah melaksanakan pretest kepada peserta didik. Dan ini adalah hasil dari pretest tersebut, bahwa siswa kelas 6 pada materi unsur-unsur lingkaran hasilnya kurang memuaskan atau banyak atau lebih dari 50% dari peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran saya menggunakan WhatsApp group, di mana saya memberikan link YouTube ini agar bisa diakses oleh peserta didik dan mereka menonton. Itu video kreatif yang sudah saya buat lebih mudah, lebih menarik, dan bisa dipahami dengan peserta didik lebih mudah. Melaksanakan post-test itu kegiatan pada yang ketujuh. Ini adalah soal post-test yang sudah saya buat. Ada pilihan ganda dan juga isian. Dan ini adalah hasil belajar siswa atau hasil dari post-test tadi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan video kreatif. Alhamdulillah nilai dari siswa kelas 6 naik semuanya dan tidak ada yang di bawah KKM. Kegiatan terakhir atau hasil capaian pelaksanaan aktualisasi yang sudah ini disetujui oleh mentor saya dan mendapatkan beberapa saran supaya lebih baik dalam penataan laporannya. Selanjutnya adalah analisis dampak. Analisis dampak jika kegiatan yang saya lakukan ini atau kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini tidak berdasarkan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi, maka
akan berdampak seperti ini. Jika prinsip akuntabilitas diabaikan, maka proses pembelajaran tidak akan mencapai tujuan pembelajaran. Jika nilai nasionalisme ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kecemburuan sosial pada peserta didik sehingga memecah belah rasa persatuan yang memungkinkan terjadinya perseteruan. Etika publik, jika pada kegiatan ini tidak dilakukan, maka akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN. Jika nilai komitmen mutu ini diabaikan, maka akan membuat mutu pendidikan menurun dan tidak berkompeten. Jika nilai anti korupsi ini tidak dilakukan, maka akan membuat bangsa dan negara menjadi hancur karena adanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pada bab kelima, yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, pelaksanaan aktualisasi merupakan kegiatan yang menerapkan sebuah solusi bertujuan untuk menyelesaikan isu yang ada di tempat kerja dengan solusi pembelajaran video kreatif yang insya Allah mampu meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada kelas 6 di SDN Mangkal. Saran, beragam inovasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada sebuah materi pembelajaran sehingga berdampak baik pada hasil belajar siswa, dan diharapkan guru lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan semangat dan hasil belajar siswa supaya menjadikan siswa lebih pandai, kreatif, dan kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Itu tadi pemaparan dari saya tentang laporan aktualisasi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi adalah laporan atau pemaparan laporan aktualisasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan pengucapan ataupun ketikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan mentor, juga penguji. Semoga berkah buat saya, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.